Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Masih bersama gue Nathan dan Ada dan juga ada Mas Goma. Oke. Nah, dari podcast. Yoi. langsung. Dari tadi kita udah meng-establish kalau misalnya ya podcast sekarang kurang lebih kayak gini keadaannya. Nah, ini kita pengen masuk nanya-nanya ke podcastnya. Mas Goma, boleh dijelaskan dulu. Kita pengen tahu dong. Podcast ini exactly apa? Sederhananya, podcast itu adalah media dan hub yang ingin menghubungkan semua elemen yang ada di dalam ekosistem podcast Indonesia gitu. Oke. Jadi inisiatif berbentuk media dan hub bagi ekosistem podcast Indonesia, kurang lebih gitu. Tapi bentar, wait. Ini gue masih beda dengan podcast network berarti ya? Yang tadi kayak tadi Mas. Beda. Kalau podcast network kan fokusnya adalah memproduksi podcast memproduksi dan menyediakan jaringan untuk podcast-podcast yang ada di dalam jaringannya masing-masing untuk bisa bertumbuh dengan lebih cepat gitu. Nah, kalau podcast pengennya ada di tengah-tengah semua elemen yang ada di dalam ekosistem podcast Indonesia, baik itu podcaster, pendengar podcast, komunitasnya, lalu brand dan lain-lain. Pokoknya semua elemen yang mungkin ada di dalam ekosistem podcast Indonesia, podcast pengen hadir untuk bisa menghubungkan itu semua melalui media yang khusus membahas tentang podcast Indonesia dan sifat hub yang kita tawarkan. Gitu. Nah, ini gue juga udah mulai tertarik karena kalian tuh unik ya. Bukan network seperti yang tadi kita bahas, tapi ya lebih berdiri di tengah-tengah. Dan Goma tadi juga udah ngomong hub, ya kan? Nah, gimana caranya podcast ini menyediakan hub tersebut lewat fitur-fitur yang kalian punya, atau mungkin kalau di sosial medianya lewat content pillars yang kalian sering bikin. Boleh di-sharing nggak sih ke smart viewers? Karena siapa tahu nih yang lagi nonton nih punya podcast gitu loh. Jadi mereka, wah bisa nih gue kerjasama atau minta tolong ke podcast biar sama-sama saling bertumbuh, sama-sama saling kerjasama gitu loh, Gem. Ya, oke. Jadi kalau untuk podcaster, podcast itu sebisa mungkin berusaha untuk menghadirkan konten-konten yang bisa membantu mereka buat tumbuh gitu, buat memulai podcastnya pertama kali dan setelah itu bertumbuh gitu. Nah, karena di kontennya podcast sendiri itu ada beberapa, bisa dibilang beberapa pilar ya. Yang pertama tuh konten yang sifatnya informatif, kayak misalnya berita dan trivia ya. Terus ada juga yang konten sifatnya edukatif, kayak tips gitu, terus hiburan kayak memes atau rekomendasi podcast, rekomendasi episode juga ada gitu, dan lain-lain. Jadi dari konten-konten yang dihadirkan podcast di Instagram ya, karena sekarang kan baru di Instagram tuh di @podcast.id. Pengennya kita bisa membantu podcaster tumbuh dari situ. Nah, selain itu kita podcast juga sebisa mungkin membantu mempertemukan tadi semua elemen yang ada di dalam ekosistem podcast Indonesia. Jadi pendengar podcastnya bisa terhubung dengan podcaster yang didengarkannya sehari-hari, ya kan? Lalu sesama podcaster bisa saling berkolaborasi juga. Nanti podcaster yang cocok dengan brand bisa dihubungkan juga. Dan lain-lain gitu. Langsung kayak I see. langsung trigger. Tadi kan Goma juga udah bilang kalau kita bisa dihubungkan dengan podcaster yang udah lama berkarya gitu kan. Nah, gue jadi ingat podcast itu pernah mengundang salah satu temen kita Tan. Karena si Bimo, hostnya Movie Freak, itu tuh dia punya podcast Opini Tengah Malam. Nah, itu pernah tuh gue lihat pernah diundang juga sama podcast untuk ngisi kontennya ya waktu itu ya. Bentar, sebelum itu ada interview. Jadi sebelum itu kayaknya Bimo, jadi itu salah satu yang tadi. Sorry, Mas Goma, bentar, tadi ada yang connection dikit. Oke. Yeah. Boleh silakan juga pulang lagi.
Ya, jadi waktu itu memang kita ada satu segmen interview ya kan, yang tujuannya adalah memperkenalkan sebanyak mungkin podcast ke pendengar yang mungkin belum tahu podcast tersebut gitu. Nah, salah satunya adalah Opini Tengah Malam yang podcast nilai memang menarik gitu karena menggabungkan film dan series dengan konspirasi gitu. Jadi waktu itu kita interview Opini Tengah Malam. Betul. Ini matanya Bimo kedet-kedet nih sekarang nih dia. Yakin gue diomongin sama kita soalnya. Oke, nanti di program dia harus promo program gue nih. Oh, iya. Harus barter nih ya. Asal aja dia nih, enak aja disebut-sebut. Tapi Mas Goma juga ada nggak sih semacam kayak misalnya kayak gue baru mulai nih. Mungkin ada semacam kriteria nggak sih misalnya orang-orang yang mungkin bisa tergabung atau mungkin terbantu oleh dari hubnya dari podcast ini untuk mungkin dipromoin kah atau diajak kerjasama dan lain, mungkin ada kriteria-kriteria tertentu nggak sih atau kayak baru mulai aja bisa langsung masuk? Jadi gini, kalau di konten podcast itu kan ada weekly recommendation yang selalu rilis setiap hari Senin gitu. Nah, weekly recommendation itu disusun dari semua podcast Indonesia yang sudah diikuti sama podcast lewat berbagai platform itu Spotify, Noise, Inspigo dan lain-lain. Ada ratusan podcast yang sudah diikuti sama podcast gitu dan setiap pekannya didengarkan episode-episode barunya. Nah, episode yang menurut kami menarik gitu dan perlu didengarkan akan dimuat di dalam weekly recommendation gitu. Nah, jadi sederhananya sih itu gitu. Tapi kalau memang podcast punya ide untuk kolaborasi, itu bisa aja langsung hubungin podcast melalui Instagram @podcast.id. Gitu. Sementara mungkin masih di situ sih. Gila. Kan tadi dengar gak lo, si Goma bilang ratusan podcast yang di follow. Berarti lu sama tim itu setiap hari harian dengerin podcast berapa banyak? Di running terus ya, shuffle. Habis langsung lanjut. Itu gimana kalian sistem kerjanya di podcast dan berapa orang sih timnya sekarang? Kalau total itu ada 16 saat ini gitu. Okay. Tapi untuk tim kontennya sendiri ada 5 orang. Oke. Gitu. Yang mendengarkan podcast secara rutin itu tim konten ya kan, dan tim konten itu ya tadi memantau seluruh episode baru yang dirilis sama podcast-podcast yang sudah diikuti sama podcast gitu. Nah, episode-episode yang kami rasa menarik itu kami dengarkan dan kami seleksi gitu, kami pilih yang menurut kami paling cocok gitu atau paling menarik dan bisa menyusun kombinasi yang menyenangkan lah untuk didengarkan selama 1 pekan ke depan gitu. Karena kan ini rilisnya setiap hari Senin. Wah, gila. Berarti selain ngedengerin podcast, kita nggak tahu lah tuh berapa podcast sehari dengerin ya. Rahasia dapur kayaknya tuh. Apa namanya? Juga kalian nge-mixing kayak tadi untuk seminggu ke depan biar nggak bosen podcast itu doang yang didengerin kali ya. Ini ya. Kalau dari situ juga banyak podcast baru yang baru rilis beberapa episode udah masuk ke weekly recommendation karena memang bagus dan menarik dan bisa bikin komposisi weekly recommendation-nya jadi lebih lengkap gitu. Iya, paham. Jadi kalau kata kayak di Spotify kayak ini kali ya, Discover Weekly. Wih. Jadi update playlist terbaru lah ya, kalau misalnya buat teman-teman misalnya mau mendengarkan nuansa ya kayak ya suara-suara baru dari kayak cerita-cerita baru dari podcast baru-baru yang mungkin sebelumnya belum pernah kita dengarkan gitu. Nah, Mas Goma dulu. Nah, ini sebelumnya gue pengen nanya juga, awalnya sebenarnya kayak lu sendiri kepikiran untuk kayak bikin untuk podcast ini, maksudnya ada ngelihat isu tertentu kah atau mungkin kayak ngelihat ini masih ada peluang di mana gue bisa untuk buatkan hubnya karena mungkin sebelumnya masih belum banyak gitu kayak di Indonesia gitu ya. Lu sendiri cerita awal gimana sih sama teman-teman? Ya, sebenarnya idenya beranjak dari belum adanya media yang khusus membahas podcast gitu, atau kalaupun ada belum maksimal bekerja sebagai media gitu. Nah, karena
podcast ini sedang bertumbuh, ya kan? Kami ngerasa beberapa co-foundersnya ngerasa bahwa kayaknya perlu deh ada media yang mendukung tumbuh kembangnya podcast ini gitu dengan cara mengkhususkan dirinya untuk membahas podcast Indonesia. Gitu, dan akhirnya kami beranikan diri untuk memulai inisiatif ya kan sebagai media. Nah, dan terus kami juga kepikiran bahwa kayaknya perlu ada nih hub yang bisa menghubungkan semua elemen yang ada di ekosistem podcast Indonesia gitu. Jadi selain sebagai media, kami juga mengusahakan diri untuk menjadi hub yang bisa membantu semua elemen ekosistem podcast Indonesia saling terhubung dan berkolaborasi. Ini Gom, kalian sebagai hub itu kan udah dari tahun lalu kan ya kalian berdirinya ya, udah mulai aktifnya kan dari tahun lalu. Dari Agustus 2020. Agustus, bentar lagi kalian ulang tahun loh. Iya. Feedback yang udah pernah didapatkan sama podcast sebagai hub podcast yang ada di Indonesia dari para podcaster lokal seperti apa, Gom, sejauh ini? Ya, sejauh ini banyak yang menyambut baik sih kehadiran podcast gitu. Mereka berterima kasih kalau misalnya dibahas ya kan sama podcast masuk weekly recommendation misalnya gitu. Atau podcast itu juga punya tagar khusus di Instagram Stories namanya Podcast Today. Nah, Podcast Today ini bisa dimanfaatkan sama semua podcast yang baru ngerilis episode baru. Buat nantinya dibantu di-share gitu. Jadi bisa mention podcast dengan tagar Podcast Today gitu, nanti podcast akan bantu buat mempublikasikan episode barunya itu. Sehingga mungkin followers podcast yang belum ngedengerin podcastnya mereka bisa tertarik gitu buat dengerin gitu. Jadi intinya sih kurang lebih tanggapannya sejauh ini positif gitu, dan kami pengennya juga tetap positif ke depan supaya kita bisa bikin banyak kolaborasi lah untuk menumbuhkan ekosistem podcast Indonesia. Wah, luar biasa menarik. Nah, itu tujuan salah satunya pokoknya pastinya ke depannya itu ya, untuk menumbuhkan pokoknya memperkenalkan orang-orang semakin banyak lagi pendengar-pendengar dari podcast ini. Nah, Smart Viewers, habis ini kita tentunya masih akan ada banyak lagi pertanyaan untuk Mas Goma. Untuk yang penasaran pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.